Assalamualaikum, terima kasih sudah klik video ini. Apa kabar nih teman-teman? Semoga semua dalam keadaan sehat, bahagia, dan tentunya diberi kelancaran rezeki, amin. Nah, memiliki teman yang satu hobi atau kesenangan tentu saja begitu menyenangkan nih. Bisa saling berbagi, menyemangati, dan juga selalu sharing membahas hobi kita tersebut. Tapi teman-teman, biasanya nih ya, kalau sudah ada unsur berbau-bau duit, apalagi pinjam meminjam, mau nominal besar ataupun kecil, itu malah bisa menyebabkan munculnya keretakan dalam hubungan tersebut. Nah, pernah nggak nih di antara teman-teman mengalami hal seperti ini? Kalau iya, komen di bawah nanti ya. Nah, di kasus yang akan kita bahas kali ini, bukan hanya menyebabkan retaknya suatu hubungan, tetapi sampai tega menganiaya seseorang yang paling sayangi hanya untuk membalas dendam. Nah, gimana sih kisah lengkapnya? Yuk, kupas tuntas di channel Rikaro. Seorang gadis remaja, dia masih duduk di bangku SMP, tinggal bersama keluarganya di Amborawang Darat, Samboja, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut keluarganya, dia ini dikenal sebagai seorang anak yang sangat baik, pendiam, lugu, dan juga sangat patuh kepada kedua orang tuanya. Ia bernama panggilan Amira, bukan nama sebenarnya. Amira bersekolah tidak jauh dari rumahnya. Beberapa temannya mengatakan Amira adalah seorang siswi yang baik, pintar, dan tidak pernah punya masalah di sekolahnya. Dan menurut warga sekitar, keluarga Amira ini sangatlah harmonis dan juga ramah kepada para tetangga. Ayahnya Amira bernama Nohan. Ia memiliki hobi memelihara burung dan ia memiliki teman yang satu frekuensi, yaitu bernama Sarif Arman yang berusia 37 tahun. Ia pun tinggal bersebelahan dengan keluarga Amira. Mereka tampak selalu bersama nih teman-teman, dan juga sering tertawa berdiskusi tentang hobi mereka. Namun di suatu hari, Sarif tiba-tiba saja membutuhkan uang sebesar 120.000 dan dia berniat akan meminjamnya dari sang sahabat, yaitu Nohan, dengan menggadaikan seekor burung jalak. Saat melakukan transaksi, Sarif meminta kepada Nohan agar dia tidak menjual burung kesayangannya apapun yang terjadi. Dikarenakan menurut Sarif, burung tersebut sudah dia rawat dari kecil. Namun teman-teman, tanpa sepengetahuan Sarif, ya dikarenakan begitu kesal, hutang sebesar 120.000 itu tidak kunjung dibayar selama berbulan-bulan. Akhirnya Nohan ini pun dengan tega dia menjual burung jalak tersebut. Seminggu kemudian, di saat Sarif menagih kembali burung itu kepada Nohan, Nohan dengan santainya mengatakan bahwa burung itu sudah lama terjual. Hal ini tentunya membuat Sarif langsung merasa kesal dan sakit hati. Ia pun menyiapkan sebuah rencana untuk membalas dendamnya. Dan teman-teman, kejadian mengerikan ini bermula pada tanggal 20 Februari 2022, kurang lebih jam 9 pagi. Nohan kala itu menyuruh Amira untuk membeli sesuatu ke sebuah warung yang tidak jauh dari rumahnya. Dan pada pagi itu terlihat jalanan masih sepi. Bahkan tidak terlihat ada para warga yang berlalu lalang di sana. Namun teman-teman, baru saja beberapa meter Amira ini beranjak pergi. Dari belakang, Sarif langsung memukul kepala Amira menggunakan kayu balok yang berukuran kurang lebih 40 cm sebanyak 2 kali. Bagian pertama mengenai kepalanya dan bagian kedua mengenai pundaknya. Hal ini membuat Amira langsung terjatuh dan tidak sadarkan diri. Nah, melihat Amira sudah pingsan, Sarif pun langsung menyeret tubuhnya Amira ke sebuah kebun yang berjarak kurang lebih 100 meter dari rumahnya. Namun saat dilakukan penyeretan, tidak sengaja celana dalam Amira merosot. Dan hal ini membuat Sarif timbul rasa untuk melakukan pelecehan terhadap gadis tersebut. Nah, untuk melakukan aksi itu,
Sarip pun langsung memasukkan tubuh Amira ke sebuah parit atau selokan gitu ya. Nah, di dalam parit itu Sarip pun langsung membuka semua baju Amira dan melancarkan aksi menggagahi sebanyak 1 kali. Mengetahui bahwa Amira ini masih bernapas, Sarip dengan tega dia langsung menenggelamkan Amira sampai Amira sudah tidak bergerak lagi. Panik bila aksinya itu akan ketahuan warga, dia kemudian menyembunyikan tubuh Amira terlebih dahulu. Sedangkan kala itu dia memutuskan untuk menenangkan diri nih teman-teman, dengan cara menyeduh kopi di sebuah warung terdekat. Usai meminum kopi, Sarip pun kembali ke lokasi tersebut. Nah, untuk menghilangkan jejak, Sarip kemudian mengubur tubuh Amira menggunakan beberapa batu besar yang ditindih ke bagian tubuhnya. Setelah batu itu ditindih, lalu dia pergi nih membeli pasir dan juga semen untuk mengecor tubuh Amira. Nah, di hari yang sama teman-teman, kurang lebih sekitar jam 2 siang, keluarga Amira mulai khawatir karena anaknya ini tidak kunjung pulang. Padahal warung yang dia kunjungi itu tidak jauh dari rumahnya. Nohan kala itu dibantu dengan warga sekitar, ia langsung melakukan pencarian ke semua penjuru desa. Namun tetap saja hasilnya nihil dan Amira sama sekali tidak ditemukan. Lalu pada sore harinya, Nohan pun memutuskan untuk pergi ke kantor polisi dengan membuat laporan orang hilang. Nah, setelah mendapatkan laporan tersebut, Nohan bersama kepolisian langsung melakukan pencarian, terutama di sekitar belakang rumah Amira. Nah, teman-teman, saat polisi melakukan pencarian, di sana mereka merasa kok curiga ya dengan sebuah gundukan besar yang terlihat baru saja ditumpuk menggunakan lumpur dan juga batu. Hal ini tentunya dirasa sangat aneh, mengingat tidak ada satu orang pun membuat bangunan di lahan sepi tersebut. Nah, polisi dibantu oleh warga langsung nih membongkar gundukan itu. Dan betapa terkejutnya teman-teman, di sana mereka menemukan tubuh Amira yang sudah meninggal dengan cara mengenaskan. Dan bahkan teman-teman, seluruh bajunya itu sudah dilucuti. Tubuh Amira ini pun langsung dibawa ke rumah sakit terdekat untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Sedangkan teman-teman petugas polisi yang lainnya langsung mencari siapa pelakunya. Karena menurut dokter forensik, diketahui Amira ini meninggal akibat hantaman benda tumpul di bagian kepala dan juga bahu kanannya. Menurut dokter, ada juga indikasi pelecehan seksual kepada Amira. Investigasi awal pun dimulai dengan polisi yang menginterogasi warga sekitar termasuk Sarif. Saat diinterogasi, ada hal yang cukup mencurigakan dari gelagat Sarif. Yang pertama, Sarip kala itu terlihat gugup dan juga gelisah. Terlihat dia ini seperti menyembunyikan sesuatu. Dan yang kedua teman-teman, di saat melakukan pencarian Amira, diketahui Sarip ini dia selalu berdiri di atas gundukan yang kala itu berisi tubuh Amira. Di saat polisi bertanya kepada Sarip, "Kenapa kok kamu berdiri di situ terus?" Sarip pun menjawab bahwa dirinya kala itu sedang kebelet BAB. Ya, hal ini tentu saja membuat polisi menjadi semakin curiga terhadap gelagat Sarip. Tidak memakan waktu lama, akhirnya pada tanggal 21 Februari, polisi pun langsung menetapkan Sarip sebagai tersangka dalam kasus ini. Dan akhirnya setelah diinterogasi selama berjam-jam di kantor polisi, Sarip pun pada akhirnya mengakui semua kesalahannya, bahwa dialah yang telah melakukan penganiayaan kepada Amira. Sarip pun mengatakan bahwa motif dia melakukan hal keji seperti ini hanya karena dia merasa dendam kepada ayah Amira karena dia sudah menjual burung jalak miliknya. Dan teman-teman, untuk melampiaskan semua emosinya tersebut, Sarip pun memilih untuk menganiaya Amira. Dan atas semua perbuatannya itu, Sarip pun didakwa atas tuduhan pembunuhan berencana dengan pasal 340 KUHP. Dan ancaman hukumannya adalah penjara seumur hidup, bahkan hingga
hukuman mati. Demikianlah teman-teman kasus yang sangat mengerikan ini. Dikarenakan masalah duit ya, persahabatan menjadi dendam dan juga berujung maut. Nah, bagaimana nih menurut teman-teman dengan kasus kita kali ini? Silahkan kalian sampaikan pendapat di kolom komentar dengan bahasa yang sopan tentunya. Dan teman-teman ingat selalu untuk hati-hati dan waspada. Selalu jaga kesehatan dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye!